Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Guru, Koordinator Numerasi, Program Spekta Literasi Numerasi Darmasraya tahun 2024, khusus untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, selamat datang dalam webinar Guru Koordinator Numerasi dengan topik metode pengajaran efektif dan pemahaman konsep matematika, yang mana webinar ini nanti akan berfokus pada teknik pengajaran yang efektif untuk matematika seperti penggunaan manipulatif, permainan matematika, dan aplikasi praktis matematika dalam kehidupan sehari-hari. Webinar kali ini diharapkan dapat membantu guru koordinator numerasi dalam memperdalam pemahaman tentang konsep matematika dasar dan lanjutan, serta cara terbaik bagaimana nanti cara penyampaiannya kepada siswa. Nah, harapannya langkah kecil kita ini nanti dapat membantu secara bertahap dalam meningkatkan numerasi di sekolah, dan tentunya kita berharap akan membawa dampak yang baik bagi rapor pendidikan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Darmasraya. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Darmasraya, yaitu Bapak Bobi Periza SSTP MSI, dan juga pemateri kita itu Ibu Yulia Indah Puspitasari SSI MSC, dan juga alhamdulillah webinar pada pagi hari ini telah hadir juga itu Bapak Kepala Bidang Pendidikan Dasar, yaitu Bapak Riwahono. Dan karena ini hari Jumat ya Bapak Ibu ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan sambutan dan juga arahan daripada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Darmasraya, Bapak Bobi Periza. Kepada Bapak, kami silahkan. Baik, terima kasih banyak, Put. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kabid Tikdas hadir ya bersama dengan kita di sini, Mas Riwahono. Yang kami hormati juga kawan-kawan dari Dinas Pendidikan, kalau misalnya ada yang belum bergabung pada kesempatan ini. Yang kami hormati juga Ibu narasumber kita, Mbak Yulia Indah Puspitasari ya, dari Universitas 11 Maret. Oh, salam kenal, Mbak. Iya, Oh, Bapak. juga ya, yang kami hormati juga moderator kita pada kesempatan ini sekaligus host Mbak Putri. Terima kasih banyak sudah memfasilitasi kami di sini, serta seluruh guru-guru koordinator numerasi dari SMP se-Kabupaten Darmasraya yang sudah hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, puji dan syukur disampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk hadir bersama di sini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan ini bisa bermanfaat, bisa membantu kawan-kawan dalam melaksanakan dalam beberapa pengajaran, dan juga mungkin bisa mentransfer ilmunya dengan sebaik-baiknya kepada anak-anak kita semua. Salam bin salam juga lupa sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik, jadi mungkin ini lanjutan ya. Kemarin kami juga sudah bergabung bersama dengan kawan-kawan SD. Kita memang kalau misalnya untuk numerasi ini kan merupakan suatu hal yang baru ini. Kalau kami kemarin agak sempat ragu kalau untuk koordinator di SD apakah sama literasi numerasi, bisa saja sama. Tapi kalau di SMP kami pastikan beda ya, Mbak Putri ya. Pasti beda, Pak. Ini lebih Pasti fokus ke beda mata karena pelajaran matematika. benar sekali. Jadi kami berharap kawan-kawan yang menjadi koordinator nominasi di SMP ini bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana disampaikan oleh Mbak Putri tadi, ini memang goal kita adalah sebenarnya adalah di rapor pendidikan. Mungkin kawan-kawan mungkin tahu tahun lalu mungkin numerasi ini belum kita sentuh karena kita memang fokus dengan kegiatan literasi ya. Kita kerjasama dengan tahun kemarin dengan Nyala Nesia, dan kami cerita sedikit. Boleh dibilang sebenarnya kegiatan kita tahun lalu itu sukses, sangat sukses malah. Ya mungkin kalau misalnya mau dibilang kita dapat rekor muri yang mungkin ya cukup prestisius juga. Cukup prestisius, dan ya boleh dibilang seluruh kegiatan berlangsung dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dan jadi pertanyaan, kenapa Pak kemarin katanya sudah sukses dengan Nyala Nesia, kenapa sekarang ganti dengan Mbak Putri Excellencia? Nah, cerita lagi kami sedikit di sini bahwa memang kita mengambil kebijakan, mungkin kawan-kawan di sekolah juga mungkin sudah paham, Pak Kepala, Pak Kepsek, dan Ibu Kepseknya pasti sudah menyampaikan, bahwa kita mengambil kebijakan semuanya berkaca kepada rapor pendidikan. Nah, Alhamdulillah, makanya kami bilang sukses juga kerjasama Semarak Literasi kita tahun lalu bersama dengan Nyala Nesia itu, karena memang rapor pendidikan kita agak tergerak naik di bidang numerasi. Nah, di bidang literasi, minta maaf. Nah, di numerasi, walaupun sebenarnya secara rata-rata hampir seluruh kabupaten kota, provinsi juga seperti itu,
nilai numerasi kita masih di bawah standar sebenarnya ya, standar ditetapkan oleh dari kementerian. Itu menjadi PR kita. Bagaimana kita untuk bisa membenahinya? Kami bersama Pak Kabit Tidar sudah main-main dengan kawan ke Solo, tempat ke Nyalanesia, karena pada dasarnya kemarin kita kan sudah bekerja sama dengan yang baik. Tapi ternyata memang Nyalanesia sendiri mengakui concern mereka itu lebih ke literasi, Pak. Nah, ini makanya Mbak Putri muncul dengan ekselensianya menawarkan numerasi, langsung kami ambil. Nah, ini gol yang cukup bagus ini. Kalau misalnya kita bisa dapat 2, kenapa satu? Nah, makanya sekarang kita berikan kegiatan yang sumaraknya dua-duanya, sumarak literasi numerasi, ya kami berharap kawan-kawan yang dari koordinator numerasi SMP bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Karena sekali lagi, goal kita adalah perbaikan rapor pendidikan terutama di bidang numerasi. Mungkin kawan-kawan di sekolah juga sudah lihat rapornya di sekolah masing-masing. Mungkin kalau misalnya apa bisa menjadi semacam evaluasi juga bagi kita. Kami pun dinas juga diberikan rapor oleh kementerian. Jadi makanya sekarang numerasi ini menjadi PR bagi kita semua. Nah, untuk khusus Mbak Moderator, izin Mbak Yulia ya, minta tolong yang mulia nanti kalau misal bisa memberikan materi dengan sebaik-baiknya dan semenarik mungkin, karena kita tahu bagaimana momoknya eksak ini semua. Saya pun korbannya ini sebenarnya. Kalau mau cerita, saya dari dulu dengan eksak ini memang agak sedikit apa ya boleh dibilang, entah nggak dapat jurus ampuhnya atau gimana. Oh ya cukup bermasalah lah Pak. Kalau nggak mau dibilang. Ya cuma makanya sekarang tugas berat bagi kita agar bisa menjadikan eksak ini menarik. Nah, kami lah yang tahu. Biar Mbak Yulia menyajikan materi dengan baiknya bisa menarik kepada seluruh koordinator guru-guru kita sehingga nanti transfernya ke anak-anak kita juga bisa insya Allah bisa menjadi menarik. Kami sadar setiap orang punya concern dan ketertarikan terhadap bidang yang berbeda-beda pasti. Tapi sekali lagi kita pasti juga punya anak-anak yang cerdas dalam bidang eksak ini, dalam numerasi ini. Mari kita berdayakan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, kita tidak bisa memaksa ikan untuk terbang, tidak bisa juga memaksa burung untuk bisa berenang, tapi insya Allah ikan kita akan upayakan menjadi perenang terbaik di dunia, burung pun kita upayakan burung kita itu akan menjadi penerbang terbaik dunia. Sama dengan eksak sekarang, dengan numerasi ini, kita akan upayakan bagaimana nanti anak-anak kita bisa menjadi yang terbaik, tapi sekali lagi bagaimana menyajikan PR kita lama, mindset yang selama ini bahwa eksak ini adalah momok, numerasi ini menjadi hal yang sangat mengerikan bagi anak-anak. Mungkin mari perlahan-perlahan bisa kita rubah. Caranya tentu dengan penyajian yang menarik, cara bagaimana kita untuk bisa belajar sambil bermain. Kami rasa ini Mbak Yulia sudah punya trik-triknya nanti yang bisa dipaparkan pada seluruh kawan-kawan kami koordinator guru bidang numerasi dari sekolah. Terima kasih banyak sekali lagi. Kalau dari lihat presentasi kehadiran, ada 36 nih. Kalau SMP kita kan secara total 33 kalau nggak salah ya Mas Awa ya. Mungkin ini udah cukup, udah sangat korum. Kami berharap kawan-kawan semua terkait yang di koordinator guru di numerasi di sekolah bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan harapan kami seperti tadi bisa ditransfer juga ke anak kita dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, waktu kita sangat singkat sekali. Mungkin kalau misalnya dibilang tidak hanya hari ini yang hari Jumat ya, yang makanya sekarang agak sedikit terburu-buru kita. Tapi dalam rangkaian kegiatan kita sampai dengan di goalnya kita sangat singkat sekali. Perlu kami informasikan pada seluruh kawan-kawan, kita berharap nanti goalnya kita di bulan Agustus itu bisa terlaksana sesuai dengan jadwal. Karena kalau sudah meleset sedikit, kita akan dihadapkan pada tahapan pilkada yang membuat kita tidak bisa untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya mobilisasi massa. Makanya sekarang kita berpacu dengan waktu, minta tolong seluruh kawan-kawan untuk bisa berkomitmen dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar sampai dengan goal kita nanti di bulan Agustusnya. Itu saja mungkin bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas kehadiran dari kawan-kawan. Terima kasih banyak juga atas materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Mbak Yulia Puspitasari. Sekali lagi, terima kasih juga untuk kawan-kawan dari Ekselensi yang sudah memfasilitasi ini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan di bidang Dikdas, Pak Kabit, beserta dengan seluruh kawan-kawan atas fasilitasinya juga. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar Guru Koordinator Numerasi Sekolah di jenjang SMP, gelombang pertama secara resmi kita buka. Terima kasih banyak. Dan seperti kami sampaikan dalam pembukaan barusan, dalam opening speech barusan, bahwa ini gelombang pertama ya. Gelombang berikutnya akan ada menyusul Mbak Putri ya. Insya Allah sekarang kita laksanakan daring, besoknya kita lagi luring lagi Mbak.
Betul, luring di tanggal 2 Juli kalau untuk Oke, oke. SMP. Oke, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Sekali lagi, mohon komitmen kita bersama. Ya, kami sangat mengharapkan kawan-kawan konsisten ya. Oh, tadi juga kemarin juga kami sampaikan, jangan sampai nanti untuk kegiatan yang gelombang pertama ini guru koordinatornya ini, nah tiba-tiba nanti gelombang kedua ada ganti lagi dengan yang lain, gelombang tiga sudah entah yang mana pula yang lain, tentu tidak akan bisa menjamin kontinuitas. Itu yang kita takutkan. Mohon komitmen dari kita bersama agar siapa yang mulai dari awal itu juga nanti yang akan mengakhirinya. Terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf kalau misalnya dalam penyampaian kami kurang pada tempatnya, kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, mohon tidak dimaafkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi Bapak Ibu Guru Koordinator Numerasi jenjang SMP, sambutan dan juga arahan daripada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Darmasraya. Nah, ini sepertinya ini udah ditunggu-tunggu ini oleh Bapak Ibu Guru Koordinator Numerasi karena sedari kemarin itu beberapa guru itu menghubungi kami, Mbak, ini kapan kami diberikan pelatihan dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu sudah datang, Ibu Yulia Indah Puspitasari, beliau merupakan dosen program studi matematika Universitas 11 Maret Kota Surakarta, Jawa Tengah. Nah, ini kita datangkan dari Surakarta, Bapak Ibu, dari Jawa Tengah. Semoga nanti bisa ya, Bu Yulia, untuk bisa memberikan ilmunya kepada Bapak Ibu Guru Koordinator Numerasi yang ada di Kabupaten Darmasraya ini. Nah, langsung saja kepada Bu Yulia, waktu dan tempat kami silahkan. Iya, terima kasih kepada Mbak Putri dan terima kasih juga tadi sambutannya dari Bapak Kepala Dinas. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian yang sudah join ya untuk acara webinar pagi hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang metode pengajaran efektif dan pemahaman konsep matematika khususnya untuk siswa SMP ya. Ini Bapak Ibu, izin. Begini, jadi hari ini kita akan membahas tentang metode pengajaran efektif dan pemahaman konsep matematika. Ini rangkaian dari program spekta numerasi. Kemudian untuk mengawalinya, kita perlu tahu dulu apa itu pengajaran metode pengajaran efektif. Jadi di sini saya memberikan metode pembelajaran efektif merupakan metode yang tepat atau sesuai digunakan dalam proses pembelajaran sehingga memberikan hasil yang lebih baik. Jadi bagaimana kita menentukan metode pengajaran yang dapat menghasilkan output yang maksimal dengan cara-cara yang tepat atau sesuai, begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk mencapai apa itu metode pengajaran efektif itu ada beberapa kriteria di sini. Di sini yang pertama itu harus membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik. Kemudian yang kedua membangkitkan optimisme positif dalam diri peserta didik. Kemudian menumbuhkan kreativitas peserta didik dan dapat diaplikasikan secara efektif jika sudah memenuhi 4 kriteria tersebut. Lalu bagaimana cara kita nanti memenuhi kriteria tersebut yang dapat kita aplikasikan. Untuk yang pertama, untuk kita sebagai nanti guru dapat memberikan pertanyaan pengantar terlebih dahulu, pertanyaan pengantar yang bermakna atau biasanya kita sebut dengan pertanyaan pemantik di awal pembelajaran. Kemudian kita juga menyediakan cerita bermakna yang bertujuan membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik. Kemudian juga dapat di kasus bermakna bagi peserta kita pantik dulu ingin tahunya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Pertanyaan bermakna di sini itu maksudnya adalah pertanyaan yang nantinya itu berhubungan dengan materi yang akan kita sampaikan, tapi belum langsung masuk kepada apa yang
inti materinya. Jadi seperti awalannya pembukanya terlebih dahulu supaya anak-anak nanti mau berpikir kritis terlebih dahulu, ingin tahu dulu penyelesaiannya seperti apa. Terus kemudian contoh konkretnya seperti apa? Di sini saya sudah menyediakan contohnya, contoh kasus pertanyaan bermaknanya. Misalkan kita bisa memberikan apa namanya contoh kasus yang sehari-hari yang dapat siswa-siswa itu sangat familiar untuk memahaminya. Misalkan tentu kita tahu di dunia modern ini siswa pasti sudah sangat familiar dan sangat paham dengan di dalam handphone kita tahu ada eh, ruang penyimpanannya atau storage-nya yang biasanya anak-anak justru jauh lebih kita bisa memberikan sajian seperti ini. Jadi misalkan pada gawai seseorang terdapat ruang penyimpanan yang dapat menyimpan berbagai jenis data seperti gambar, video, dan lain sebagainya. Kemudian kita sajikan gambar apa namanya sajian sebuah penyimpanan di dalam gawai. Misalkan di sini untuk gambar 12,81 giga, untuk videonya 28,97 giga dan seterusnya. Kemudian kita berikan untuk ruang kosongnya dan ruang kosongnya ini yang nantinya kita akan pantik siswa untuk mengetahuinya. Dan contoh pertanyaan pemantiknya gini adalah apakah kalian dapat menambahkan sebuah dokumen dengan bit tersebut. Jadi ini salah satu contoh pertanyaan pemantik untuk materi bilangan rasional yang nantinya di bilangan desimal begitu Bapak Ibu. Jadi nanti bagaimana kita memberikan ruang terlebih dahulu untuk siswa mencari tahu menumbuhkan idenya mereka terlebih dahulu bagaimana untuk menemukan sisanya ini cukup nggak kita simpan di dalam gawai tersebut dan itu kan nanti kan siswa akan kemudian mencari tahu bagaimana mencari 12,81 ditambah 28,97 dan seterusnya. Apakah itu nanti cukup jika penyimpanan internalnya ada 128 giga. Jadi kita juga perlu pahami juga di sini bahwa kita menghadapi siswa SMP yang mana itu adalah peralihan dari SD menuju remaja ya Bapak Ibu. Jadi kan adanya gambar, ada dengan adanya ilustrasi. Jadi untuk memahaminya juga siswa itu akan lebih mudah, tapi pemantiknya jadi mereka bisa memahami dan menangkap apa yang kita maksud. Dan untuk menyajikan seperti ini, Bapak Ibu juga misalkan dapat memberikan contoh nyata, kalau misalkan kesulitan untuk mendapatkan ilustrasi dan lain-lain, saya rasa dari gawai-gawai masing-masing anak atau misalkan dari guru juga dapat menyajikannya secara langsung. Jadi contohnya itu benar-benar ada di sekitar kita. Jadi kita bisa memanfaatkan nanti baru kita masuk ke materi yang akan kita sampaikan tentang apa, tentang misalkan bilangan desimal atau mungkin di sini juga ada 89% digunakan, kita bisa masuk pada persentase seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini contoh di materi bilangan rasional. Begitu itu salah satu contohnya. Jadi nanti bisa Bapak Ibu aplikasikan untuk apa namanya untuk bab yang selanjutnya atau bab lainnya materi yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kriterianya adalah membangkitkan optimisme positif dalam diri peserta didik. Jadi caranya bagaimana untuk membangkitkannya itu kita dapat memberikan cerita positif yang memotivasi peserta didik. Kemudian kita juga menghargai setiap pencapaian peserta didik. Jadi terkadang siswa itu ada karakter-karakternya yang
membutuhkan afirmasi positif untuk memotivasi siswa. Jadi, bagaimana cara kita mengajari siswa untuk dapat menghargai setiap proses yang dijalani. Kemudian juga membantu peserta didik menghadapi kegagalan secara positif. Jadi, mungkin tentu tidak akan semua siswa tahu-tahu langsung bisa, semua siswa tahu-tahu langsung mahir begitu ya Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita juga mendampingi siswa-siswa yang mungkin kemampuannya masih di bawah rata-rata. Bagaimana menghadapinya? Jadi kita di sini melakukan pendekatan secara psikologis. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik juga nantinya akan bonding dengan siswa, dengan pendidik, tentu siswa akan lebih terbuka untuk menerima materi-materi yang akan kita sampaikan. Jadi kemudian yang kriteria selanjutnya ini adalah menumbuhkan kreativitas peserta didik. Jadi untuk menumbuhkan kreativitas peserta didik, kita dapat menghadirkan berbagai pilihan pada siswa untuk mencari pemecahan masalahnya. Jadi aktivitas pembelajaran itu kita dapat memberikan berbagai pilihan. Pilihannya dapat misalkan aktivitasnya bisa secara praktik, bisa secara tertulis atau mungkin dengan cara permainan dan sebagainya sehingga semua jenis siswa, cara belajar siswa itu kan memang kadang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang misalkan lebih mudah memahami textbook, ada yang lebih mudah ketika bermain game, atau ada yang lebih mudah ketika secara visual, ada yang lebih mudah ketika mendengarkan, ada yang lebih mudah ketika menghafalkan. Jadi, dengan kita memberikan berbagai pilihan aktivitas itu diharapkan dapat menyasar ke setiap misalkan kalau kita terus textbook saja untuk anak-anak, untuk siswa yang misalkan lebih suka permainan, kegiatan fisik, mereka akan bosan. Begitu. Begitu pula sebaliknya, misalkan kita terlalu banyak dengan permainan atau aktivitas fisik untuk anak-anak yang mungkin pendiam, textbook, mereka juga akan sulit untuk mengikuti karena malu dan sebagainya. Jadi kita bisa memberikan pilihan-pilihan itu sehingga diharapkan itu dapat merata untuk setiap karakter siswa. Kemudian contohnya bagaimana untuk di dalam pembelajaran ini khususnya di jenjang SMP. Di sini contohnya kita dapat memberikan aktivitas kelompok. Ini misalkan tentang mengenal bilangan bulat negatif. Jadi seperti yang saya sampaikan ini salah satu contoh aktivitas permainan, aktivitas fisik dan berkelompok yang mungkin menyenangkan atau menarik untuk siswa-siswa yang memang aktif begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini contohnya kita dapat menggunakan ruang kelas. Jadi ini bentuklah kelompok dengan teman sebangkumu atau mungkin teman beberapa, terserah itu nanti akan sesuai dengan kondisi sekolahnya. Kemudian amati petak lantai di kelas kalian. Pilih salah satu petak yang terletak di tengah dan tuliskan angka 0 dan sebagainya. Kita buat seperti ini petaknya. Lalu kita minta seorang teman berdiri di angka 0. Kemudian minta lagi temannya, kalau misalkan melangkah 2 petak ke kanan nanti ada di angka berapa. Selanjutnya kalau melangkah 3 petak ke kanan lagi ada di angka berapa. Selanjutnya kalau 6 petak ke sebelah kiri di angka berapa. Begitu. Jadi siswa-siswa ini senang dulu sebelum masuk ke materi itu happy, fun dulu. Jadi ketika nanti kita masuk ke materi juga mereka lebih terbuka, lebih mau menerima. Jadi ini nantinya setelah aktivitas ini kita dapat masuk ke materi bilangan bulat negatif. Dengan petaknya ini kita anggap sebagai garis bilangan. Jadi nanti kita bisa memberikan konsep garis bilangan untuk bilangan. Misalkan bilangan di sebelah kanannya 0 adalah bilangan positif, kemudian bilangan sebelah kirinya 0 adalah bilangan negatif, begitu. Kemudian ini contoh aktivitas yang membutuhkan ruang dan merupakan permainan. Selanjutnya, kalau misalkan untuk karakter anak yang misalkan lebih suka secara individu, begitu. Kita juga memberikan contoh aktivitas individu seperti ini tentang mengamati dan mengidentifikasi aturan operasi aritmatika bilangan bulat. Jadi
Bapak Ibu, kita kan tahu bahwa untuk operasi aritmatika bilangan bulat itu kan ada aturannya. Misalkan yang di dalam kurung terlebih dahulu, kemudian yang perkalian pembagian terlebih dahulu, dan lain sebagainya. Nah, dari sini itu kita tidak hanya langsung memberikan aturan itu ke peserta didik. Jadi tidak langsung kita berikan aturannya seperti ini lebih dahulu. Kita berikan seperti ini contohnya, kita sajikan bilangan eh, pertama A, B, dan C. Kemudian kita minta siswa untuk mencari tahu hasil operasinya. Kita cari tahu hasil operasi penjumlahan A dan B berapa, hasil perkalian B kali C berapa, kemudian yang selanjutnya A ditambah B di dalam kurung terlebih dahulu baru dikali C hasilnya berapa, kemudian A ditambah dalam kurung B kali C hasilnya berapa. Dan ini siswa kita beri ruang untuk mencari hasilnya terlebih dahulu. Jadi mereka juga sedikit permainan ya Bapak Ibu, permainan tapi sedikit berpikir. Jadi kita harus mencari tahu terlebih dahulu. Begitu. Kemudian selanjutnya kita berikan soal pemantiknya. Soal pemantiknya adalah memberikan siswa itu ruang untuk mengamati hubungan apakah hasilnya operasi yang di dua kolom terakhir ini itu nanti hasilnya apakah sama atau berbeda. Jadi nanti ketika siswa akan menemukan hasil materinya ke dalam sifat dari operasi aritmatika bilangan bulat. Jadi, kita ajak siswa untuk mencari tahu, kita ajak siswa untuk mengamati, dan kita ajak siswa untuk menyimpulkan. Setelah diajarkan lebih lebih tertarik, lebih apa namanya ingin tahu, oh ternyata saya juga bisa menemukannya. Oh, ternyata begini cara mencari tahu. Oh, ternyata begini kebenarannya. Jadi kita tidak hanya memberikan sifatnya, baru kemudian kita berikan contoh-contohnya, tapi kita balik ajak dulu siswa untuk melihat contoh nyatanya, menghitung sendiri, mengamati sendiri, dan kita ajak sifat-sifatnya bahwa pertama adalah hitung, kemudian selanjutnya kita lakukan operasi yang perkalian pembagian, dikerjakan terlebih dahulu dari sebelah kiri baru ke kanan, baru selanjutnya kita operasikan yang penjumlahan dan pengurangan mulai dari kiri dan lanjut ke kanan begitu. Jadi dengan begini diharapkan siswa juga uh, tidak tidak hanya satu arah, menerima dari guru, kemudian mereka begitu. Terus selanjutnya adalah dapat diaplikasikan secara efektif. Jadi kriteria yang terakhir, yang keempat ini adalah dapat diaplikasikan secara efektif. Diaplikasikan secara efektif ini bagaimana yang dimaksud, yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran itu tentu ya Bapak Ibu. Jadi apa yang kita sampaikan tentu harus sesuai dengan tujuan pembelajarannya yang kita sudah turunkan dari capaian pembelajaran, kemudian kita bentuk alur tujuan pembelajarannya dan kita dapat sampaikan sehingga pembelajaran dapat outputnya sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Kemudian sesuai dengan karakter peserta didik. Seperti yang sempat tadi saya singgung bahwa mungkin karakter peserta didik akan berbeda-beda. Ada yang lebih suka permainan, ada yang lebih suka textbook, ada yang lebih suka mendengarkan, ada yang lebih suka mengamati. Jadi apa namanya kegiatan pengajaran juga disesuaikan dengan karakter-karakter peserta didik itu. Apalagi kita menghadapi siswa-siswa ini kan karakternya akan berbeda dengan karakter. Jadi tentu kita harus tetap terus apa namanya untuk terus update bagaimana kita melakukan pendekatan kepada siswa supaya juga siswanya mau terbuka menerima pengajaran dari kita. Kemudian sesuai dengan karakter guru. Nah, ini juga penting bagi para Bapak Ibu guru ini, Bapak Ibu guru
Jadi misalkan ada guru yang ternyata lebih cocok membawakan pengajaran berbentuk permainan, atau misalkan ada guru yang eh, lebih banyak apa namanya bisa memberikan contoh-contoh di dunia nyata kini yang terkait dengan apa namanya materi yang disampaikan, atau misalkan ada guru yang lebih cocok dengan berpikir kritisnya secara teks seperti tadi disampaikan di dalam tabel itu tadi. Jadi tentu ini akan jauh lebih efektif ketika pengajaran juga sesuai dengan karakter dari gurunya. Jadi guru juga untuk melaksanakan proses pengajaran juga dapat maksimal. Kemudian yang terakhir sesuai dengan lingkungan belajarnya. Misalkan tadi kita sampaikan aktivitas, misalkan yang harus ruang kelas besar, tapi mungkin mungkin akan ada beberapa sekolah yang tidak memungkinkan untuk melakukan itu, tentu itu juga tidak efektif untuk dilakukan. Jadi kita kembali kita sesuaikan dengan lingkungan belajarnya, apakah memenuhi atau apakah memadai, apakah bisa kita aplikasikan jenis aktivitas tertentu. Begitu Bapak Ibu. Jadi dengan 4 kriteria tersebut sudah efektif. Kemudian selanjutnya kita akan masuk kepada pemahaman konsep matematika. Jadi konsep matematika ini dianggap dipahami oleh siswa itu jika siswa dapat memahami, menyerap, menguasai hingga mengaplikasikannya. Nah, ini awalnya tentu kita dengan mempelajari apa menyampaikan konsep matematika. Yang pertama tahapnya adalah itu siswa dapat menyerapnya, kemudian menguasainya dalam artian eh, dapat memecahkan masalah-masalah sederhana. Kemudian yang di poin terakhirnya adalah mengaplikasikannya. Nah, tujuan kita di akhir itu adalah di sini Bapak Ibu. Jadi bagaimana siswa itu dapat mengaplikasikannya dalam berbagai jenis permasalahan yang kontekstual. Begitu. Kemudian ini berdasarkan Badan SKOR peserta didik ini dikatakan memahami konsep matematika. Ini yang pertama ini dapat menyatakan ulang konsep matematika dengan bahasa mereka sendiri. Jadi bukan hanya sekedar menghafal. Jadi bagaimana tadi kita menyajikan, mengajak mereka untuk menemukan, mengamati itu nanti apa namanya manfaatnya adalah bagaimana kita dapat membentuk siswa ini dapat memahami konsep matematika dengan pemahaman mereka. Jadi mereka juga dapat menyatakan dengan kalian ini adalah atau misalkan fungsi kuadrat adalah bukan begitu, tapi mereka juga benar-benar memahami konsepnya sehingga mereka juga dapat menjelaskannya dengan cara mereka bahasa mereka sendiri. Kemudian selanjutnya menjelaskan sifat-sifat konsep matematika. Jadi setelah apa namanya memahami konsepnya, tentu mereka dapat menjelaskan sifat-sifat yang berlaku. Misalkan dalam operasi aritmatika itu ada sifat apa namanya komutatif, misalkan distributif dan selanjutnya begitu. Jadi mereka juga dapat menjelaskan. Selanjutnya mereka dapat memberikan contoh konsep matematika dan yang bukan konsep contoh matematika. Jadi misalkan setelah mereka memahami konsepnya, misalkan fungsi kuadrat begitu. Mereka dapat memberikan contoh fungsi kuadrat, tapi mereka juga dapat memberikan contoh mana yang bukan merupakan fungsi kuadrat. Jadi pemahamannya tidak hanya sebatas memahami tentang konsep kuadratnya sendiri, tapi juga memahami kira-kira kalau kita memberikan contoh yang bukan apa namanya fungsi kuadrat, mereka juga dapat mengidentifikasinya. Kemudian matematis. Jadi mungkin penyajian kami dengan berbagai representasi, misalkan dari grafiknya mereka paham atau mungkin dengan diagram dan lain sebagainya. Tentu ini juga disesuaikan dengan materi yang disampaikan. Yang selanjutnya dapat menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu. Dan di sini misalkan kita memberikan soal atau permasalahan yang terbuka. Jadi kita tidak langsung memberikan model
mode penyelesaiannya, tapi mereka dapat menentukan nantinya apakah misalkan jika kita mau menentukan total berat dua buah benda, berarti perlu operasi penjumlahan. Kemudian misalkan kalau butuh operasi pengurangan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ini adalah mengaplikasikan tadi kita sampaikan bahwa tujuan paling akhirnya itu adalah bahwa siswa dapat mengaplikasikan konsep yang mereka pahami untuk memecahkan berbagai bentuk masalah yang disajikan baik itu secara matematis maupun secara kontekstual. Jadi mereka juga dapat memodelkan penyelesaian masalahnya baru mereka menentukan solusinya berdasarkan konsep matematika yang sudah dipelajari. Begitu Bapak Ibu. Lalu setelah kita mengetahui metode pembelajaran efektif, kita sudah mengaplikasikan tadi beberapa cara yang dapat kita lakukan. Alat ukurnya, apakah siswa ini sudah dikatakan memahaminya konsepnya itu, kita dapat menggunakan salah satunya adalah dengan AKM. Tentu pasti Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan AKM ini. Ini merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Dan di sini ada dua kompetensi mendasar yang diukur, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau yang nanti kita sebut sebagai numerasi. Nah, dari sini nanti yang menjadi pengantar kita untuk di numerasi ini untuk literasi seperti ini Bu ya, didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis. Kemudian untuk numerasi sendiri adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari hari ini. Karena kita memang pada program spekta numerasi, kita akan fokus pada numerasinya. Kemudian, apa saja ini komponennya, komponen untuk AKM-nya ini salah satunya sih dapat berupa bilangan, kemudian dapat berupa pengukuran dan geometri, lalu data dan ketidakpastian dan aljabar. Untuk bilangan meliputi representasi sifat urutan, kemudian operasi dari beragam jenis bilangan seperti bilangan cacah, bilangan bulat, pecahan, dan desimal. Kemudian untuk pengukuran dan geometri, misalkan meliputi mengenal bangun datar, kemudian meluas, kemudian ya memahami bahwa tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, debit, dan seterusnya. Kemudian dan interpretasi serta penyajian data maupun peluang. Yang terakhir ini tentang aljabar meliputi persamaan dan pertidaksamaan relasi dan fungsi termasuk pola bilangan serta rasio dan proporsi. Ini untuk kontennya, untuk numerasi ini dapat berupa ini ya, komponennya bilangan, pengukuran, dan geometri, data dan ketidakpastian, kemudian aljabar. Lalu untuk komponen yang selanjutnya ini adalah proses kognitif. Di proses kognitif ini instrumennya ada 3 untuk numerasi, yaitu pemahaman, penerapan, dan penalaran. Jadi untuk yang pertama pemahaman ini memahami fakta, prosedur serta konsep matematika di situasi nyata yang bersifat rutin. Jadi mungkin dalam contoh kehidupan sehari-hari yang dekat dengan kita. Kemudian penalaran, ini bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non rutin. Jadi mungkin adalah masalah-masalah yang kita sajikan yang mungkin tidak 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 bersifat ada di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari, tapi mungkin terjadi. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya untuk komponen yang selanjutnya adalah konteks. Di sini instrumennya ada personal,
sosial budaya, dan saintifik. Jadi ini untuk literasi dan numerasi personal, yaitu berkaitan dengan kepentingan diri sendiri secara pribadi. Kemudian sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Yang terakhir saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah yang baik yang telah dilakukan maupun penemuan-penemuan yang mungkin terjadi di kehidupan kita selanjutnya seperti itu. Kemudian contohnya bagaimana contoh kita menerapkan soal numerasi ini, kita beri contoh misalkan ini untuk kelas 7 dapat menyajikan soal seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana siswa menentukan nilai. Ini kan sangat dekat dengan siswa ya, dan bahkan siswa juga menemui. Jadi, misalkan kita berikan kasus siswa melalui menghadapi ujian dengan total soalnya 25 soal. Kemudian kita sajikan nama-nama siswanya dan kita berikan data jawaban benarnya berapa, jawaban salahnya berapa. Kemudian kita juga memberikan penilaian soal yang dijawab benar memperoleh 4 poin, salah tidak memperoleh nilai. Dari ini kasus yang siswa sendiri mengalaminya begitu. Jadi siswa juga lebih dapat memahami dan relate dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian predikat nilainya, kalau nilainya 90 sampai 100 dapat predikat A. Kalau nilainya 70 sampai 89 dapat nilai B. Kemudian 0 sampai 69 dapat nilai C. Dari sini nanti kita berikan tentukan nilai tertinggi dan terendah yang diperoleh siswa. Jadi kan siswa nantinya akan melakukan perhitungan yang jawaban benar dikali poinnya berapa, jawaban salah dikali poinnya berapa, dan mereka juga akan menentukan terlebih dahulu ini kan jawaban benar sama jawaban salah. Mereka tidak menjawabnya ada berapa soal begitu. Jadi tidak langsung serta-merta kita memberikan soal 18 dikali 4 sama dengan berapa. 18, misalkan 4 dikali minus 1 sama dengan berapa. Begitu. Jadi kita menyajikan dalam bentuk soal seperti ini, soal cerita. Jadi ini juga mengasah siswa untuk memodelkan terlebih dahulu, memahami. Pertama adalah memahami apa yang dimaksud, apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, kemudian bagaimana cara memodelkan penyelesaiannya, kemudian bagaimana cara menghitungnya, begitu. Jadi step by step ini sudah memenuhi kriteria AKM tadi ya Bapak Ibu. Jadi kontennya, numerasinya ini berupa bilangan, kemudian juga data, karena kita juga menyajikan tabel. Begitu. Kemudian untuk proses kognitifnya, kita bisa pemahaman dan penerapan karena bersifat rutin. Jadi ada di sekitar siswa dan mereka mengalami dengan kepentingan diri sendiri. Begitu. Lalu untuk contoh selanjutnya, misalkan ini untuk kelas 8 tentang teorema Pitagoras. Jadi ini untuk kasus contoh yang non rutin. Misalkan ini kan kejadian yang mungkin terjadi, tetapi tidak yang setiap hari siswa-siswi itu bersinggungan. Misalkan kita berikan begini, seorang penyelam kapal feri kecelakaan kapal, begitu. Terus kemudian kita berikan beberapa keterangan tentang kapalnya berlayar ke arah barat, kecepatannya berapa, terus kemudian kapal ferinya berlayar selama berapa menit, lalu posisinya kita dapat berikan bantuan gambaran secara visual. Jadi siswa-siswi itu juga tidak kebingungan ketika memahami teksnya. Jadi kalau misalkan kita tidak memberikan gambar, siswa-siswi mungkin akan sedikit kesulitan untuk memahami teksnya, tapi dengan memberikan ilustrasinya dapat menggabungkan antara teks dan ilustrasi. Dan kemudian dari ilustrasi ini nanti siswa juga dapat memahami, oh ternyata bentuknya adalah segitiga siku-siku. Berarti apa yang dapat saya gunakan untuk mencari penyelesaian masalahnya? Oh, ternyata ada teorema Pitagoras. Begitu. Jadi, siswa juga selain bisa belajar mengasah kemampuan literasinya, kemampuan untuk
memahami permasalahan, kemudian kita bantu untuk membuat modelnya, ilustrasinya. Jadi ilustrasi ini juga bisa menjadi model apa namanya matematisnya, lalu kita nanti begitu Bapak Ibu. Jadi di sini untuk siswa yang misalkan visual juga tidak kesulitan, untuk siswa yang textbook juga tidak kesulitan. Begitu. Kemudian yang selanjutnya ini untuk contoh soal numerasi yang kelas 9. Begitu. Jadi ini ada sistem persamaan linear tentang peternak sapi menjual susu hasil perahan dalam 2 jenis kemasan botol ukuran 350 mili dan 500 mili. Begitu. Susu perahnya sebanyak 7.800 mili dikemas, dijual dan harganya berapa. Nanti ini kan juga sangat mudah dipahami untuk siswa-siswi. Dan ini juga dapat misalkan dimodifikasi, dapat disesuaikan dengan lingkungan. Misalkan di lingkungannya lingkungan misalkan penjual roti bisa kita diganti dengan kasus-kasus menjual roti dan sebagainya yang sangat dekat di lingkungan kita. Jadi siswa juga gitu. Dan ini untuk kelas 9 tentu diharapkan lebih tinggi lagi kemampuan untuk berpikir kritisnya. Jadi untuk nanti misalkan siswa dengan kemampuan yang lebih kita bisa memberikan soal untuk memantik penalaran yang apa namanya lebih tinggi lagi. Begitu. Jadi ini ada beberapa soal tadi, beberapa soal contoh soal numerasi yang mungkin bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu bagaimana untuk menyajikan numerasi kepada siswa yang memenuhi apa namanya tadi kriterianya ya Bapak Ibu. Kemudian nah, ini ada tingkat hasil dari AKM-nya nanti itu kita laporkan ada, nah itu perlu intervensi khusus. Jadi kalau murid siswa masuk di kan penguasaan konsep yang parsial atau keterampilan masih belum penuh begitu Bapak Ibu. Kalau dasar matematika seperti komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika serta menyelesaikan. Di sini mungkin siswa sudah memahami konsepnya, tetapi hanya mampu mengaplikasikannya untuk soal-soal yang langsung, misalkan langsung diberikan 18 dikali minus 4 sama dengan berapa begitu. Tapi mereka sudah menguasainya. Kemudian yang ketiga adalah cakap. Ini murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Mungkin di sini adalah siswa yang misalkan sudah mampu memahami konsepnya dan sudah dapat menggunakannya untuk memecahkan masalah dalam bentuk misalkan soal cerita itu tadi ya Bapak Ibu dalam soal yang bentuk numerasi. Kemudian yang mahir, murid mampu bernalar dan menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimiliki. Nah, ini mungkin yang tingkat mahir ini adalah siswa itu sudah memahami konsepnya, dapat menyelesaikan masalah, dapat memodelkan, dan dapat memahami dari bentuk permasalahan kontekstual. Jadi, untuk siswa yang mahir ini nanti mungkin bisa apa namanya dipantik lagi untuk dapat memahami misalkan untuk materi-materi yang bersifat pengayaan. Begitu. Kemudian contohnya ini contoh untuk penggunaan hasil dari AKM. Misalkan tadi kita memberikan sistem persamaan linear 2 variabel tentang peternak sapi menjual susu tadi. Kemudian ini salah satu contohnya misalkan siswa yang perlu intervensi khusus itu yang bagaimana? Itu adalah misalkan siswanya belum mampu menentukan variabelnya dan belum mampu dalam menentukan sistem persamaannya dari soal yang diberikan. Tetapi
siswa sudah memahami bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel itu seperti apa. Siswa mungkin juga masih kesulitan dalam menentukan penyelesaian sistem persamaannya. Jadi siswa itu sudah tahu, oh bentuk sistem persamaan linear dua variabel itu seperti ini. Tetapi mereka belum mampu menentukan variabel dan sistem persamaan dari soal kontekstualnya. Kemudian tindak lanjutnya seperti apa? Ini adalah guru dapat mendampingi siswa untuk memahami penyelesaian sistem persamaan yang telah diberikan. Jadi, langkah pertama tentu karena siswa belum mampu menentukan penyelesaian sistem persamaan, kita bantu terlebih dahulu di situ tanpa masuk pada soal kontekstual. Baru selanjutnya guru dapat mendampingi siswa untuk menentukan variabel dari soal kontekstual tersebut dan memodelkan sistem persamaannya. Jadi, guru dapat memberikan contoh kasus yang lebih sederhana. Jadi, misalkan ini terlalu kompleks, terlalu sulit untuk dipahami siswa tersebut, kita dapat memberikan contoh soal yang jauh lebih sederhana yang misalkan siswa bisa lebih mudah untuk memahami. Kemudian yang selanjutnya bagaimana siswa yang masuk dalam kriteria atau kategori dasar. Ini misalkan siswa belum mampu menentukan variabel dan sistem persamaan dari soal kontekstual yang diberikan, tetapi memahami bentuk umum sistem persamaan linear dan dapat menentukan penyelesaiannya. Jadi kalau yang tadi sudah tahu bentuknya tapi belum bisa menentukan penyelesaiannya, di sini untuk siswa yang dasar ini sudah memahami bentuk sistem persamaannya dan sudah dapat menentukan penyelesaian sistem persamaannya, tetapi belum mampu menentukan model matematika untuk dapat mendampingi siswa untuk menentukan variabel. Jadi guru mendampingi, oh untuk menentukan variabelnya itu caranya begini. Kita lihat apa namanya dua ukuran yang sama. Misalkan kalau botol sama botol ukuran berapa? 350 dan 50. Misalkan X-nya jumlah botol yang 350, Y-nya untuk jumlah botol yang 500 mili. Nah, itu nanti guru memberikan pendampingan untuk menentukan itu. Dan apa namanya guru juga dapat memberikan contoh kasus lain yang lebih sederhana, misalkan untuk soal-soal yang lebih ringan, misalkan dua buah permen min katakanlah seperti itu. Jadi dengan angka-angka atau misalkan bilangan balik bilangan yang lebih kecil, bilangan-bilangan yang lebih mudah dihitung untuk siswa begitu. Kemudian selanjutnya siswa apa yang masuk kategori cakap? Ini adalah siswa yang sudah mampu memodelkan sistem persamaan dari soal kontekstualnya dan mampu menentukan penyelesaiannya. Jadi siswa sudah dapat memahami konsepnya dan sudah dapat mengaplikasikannya. Tindak lanjutnya terus bagaimana kalau sudah ini guru dapat memberikan permasalahan yang lebih kompleks dari pertanyaan yang sederhana tadi misalkan ditanya dikemas dalam 300 mili atau berapa botol yang dikemas dalam 500 mili. Itu kan apa namanya masih di tahap dia sudah cakap untuk menyelesaikan itu, kita berikan pertanyaan yang lebih kompleks misalkan jika keuntungan dari menjual satu botol susu 350 mili adalah 5.000 dan satu botol susu 500 ml adalah 4.500, maka berapakah modal peternak tersebut? Jadi kita coba kembangkan lagi pertanyaan dengan permasalahan yang sama dan kita berikan mereka ruang untuk menjelaskan jawabannya. Begitu. Kemudian yang terakhir, siswa masuk dalam kategori mahir. Siswa dikatakan mahir itu kalau siswa sudah mampu memodelkan sistem persamaannya dari soal kontekstual yang diberikan, mampu menentukan penyelesaiannya, dan mampu menyelesaikan soal pada kasus yang sama dengan pemahaman dan penalaran yang lebih kompleks. Seperti tadi yang kita tindak lanjut dari siswa yang sudah cakap, itu ternyata siswa juga sudah mampu. Berarti siswa eh, masuk dalam kategori mahir. Lalu kalau sudah mahir, tindak lanjutnya bagaimana? Guru ini dapat memberikan soal pengayaan. Jadi soal pengayaan yang sudah di luar soal kontekstual yang kita berikan. Jadi tidak terpaku pada sistem persamaan linear dua variabel. Kita juga dapat mengkombinasikan materi yang lainnya.
Ini guru juga dapat memberikan ruang untuk siswa dapat menjelaskan pemahamannya dan penyelesaiannya dalam forum diskusi kelas. Jadi untuk mereka menjelaskan pemahamannya mereka kepada teman-temannya. Jadi kayak misalkan bagaimana cara mereka memahaminya dan bagaimana cara mereka menyelesaikannya. Barangkali itu juga dapat membantu siswa-siswa yang masih dalam kategori perlu intervensi khusus tadi dapat lebih memahami, mungkin cara memahami dari sesama siswa. Kemudian ya Bapak Ibu itu ya yang dapat saya sampaikan kurang lebih. Jadi tadi kita sudah membahas tentang metode pembelajaran yang efektif, kemudian tindak apa namanya, apa yang dapat kita lakukan untuk memenuhi kriteria tersebut, kayak itu apa saja, lalu ukuran cara kita mengukurnya tadi dengan AKM bagaimana, dan bagaimana menindaklanjuti hasil dari penilaian dari AKM itu tadi bagaimana. Diharapkan kalau kita dapat mengaplikasikan ini dalam sistem pembelajarannya, diharapkan siswa juga lebih mampu menguasai konsep, lebih mampu lebih tertarik untuk mungkin takut kalau mendengar matematika, aduh hitung-hitungan, aduh hafalannya banyak atau menghafalkan rumus itu kan jadi momok tersendiri untuk siswa-siswi. Jadi bagaimana kita mengemasnya untuk tidak terlihat berat. Kita ajak siswa untuk tadi mengamati, kita ajak mereka untuk menemukan. Jadi mereka juga mengetahui, memahami. Jadi bukan hanya sekedar hafal besok sudah lupa begitu. Jadi kalau sudah memahami, bagaimana kita membawa setiap konsep itu dalam berbagai bentuk kontekstual, insya Allah siswa-siswi juga dapat mengikuti. Begitu. Ini untuk materinya begitu, Oke, baik. Terima kasih. Mbak Putri. Kurang Oke. lebih yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Yulia atas materinya yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitunya sesi tanya jawab. Nah, kepada Bapak Ibu Guru Koordinator Numerasi Jenjang SMP, nah silakan jika ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita, Bu Yulia. Di sini alhamdulillah sudah hadir 30 lebih sekolah yang mana memang Yulia untuk jenjang SMP ini sendiri seperti yang tadi disampaikan Pak Kepala Dinas, Bapak Kepala Dinas, untuk di Kabupaten Darmasraya jenjang SMP itu kurang lebih ada 33 sekolah baik itu negeri maupun swasta. Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materi tadi kepada pemateri, waktu dan tempat ini silakan untuk raise hand atau mungkin pertanyaannya mau ditulis di kolom chat, silakan Bapak Ibu. Atau ini mungkin ini nih Bu Yulia. Ini Bapak Ibu Guru Koordinator ini, aduh kan ini bakalan ketemu sama Bu Yulia lagi nih di tanggal 2. Nah, ini pertanyaannya nanti dicicil, ini nanti ditanyakan pas di auditorium. Bisa aja seperti itu. Oh, begitu ya. Nah, oke, mungkin ini ada dari Bapak Ibu, monggo silakan. Ini ada dari SMP 1 Sutiung, kemudian ada ini SMP 1 Sungai Rumbai, yang kebetulan ibunya kemarin juga hadir, kalau yang untuk SMP 1 Sungai Rumbai kemarin ketika jenjang SD. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Silakan, tadi Bapak Kepala Dinas juga berpesan, bertanyalah sebanyak mungkin, nah seperti itu. Jadi mumpung ada pematerinya, ini Bapak Ibu, apa yang mungkin kurang dipahami dari materi tadi, atau mungkin ada beberapa kasus di sekolah Bapak Ibu yang ingin mungkin di-sharingkan kepada pemateri pada kesempatan webinar pada siang hari ini. Atau ini pertanyaannya mulai dari saya dulu nih untuk memantik pertanyaan dari Bapak Ibu Guru Koordinatornya. Saya takutnya nih, Iya, silakan Mbak Putri. Putri nih yang nanya, nah kan seperti itu. Nah mungkin ini saya dulu yang memantik Ya. pertanyaan
siapa tahu setelah saya bertanya nanti Bapak Ibu guru koordinator ini langsung terpacu semangatnya untuk oh saya tanyalah, nah seperti itu. Nah ini Bu Yulia, ini sebenarnya saya ingin tanyakan. Saya sendiri itu mengalami matematika ini bagi saya memang amat sangat menakutkan Bu Yulia. Kemarin saya juga sudah sedikit cerita juga itu dengan Bu Mira ya di pemateri sebelumnya. Mencintai matematika itu memang sulit Bu Yulia, apalagi memang mungkin dari sejak saya SD ya Bu Yulia ya itu. Padahal ini Bu Yulia mungkin sedikit curhat. Kakak saya itu sebenarnya adalah guru mata pelajaran matematika untuk tingkat SMK. Masya Allah ya. Tapi saya sendiri malah adalah salah satu anak yang antipati dengan matematika. Sampai dalam pemilihan jurusan ketika kuliah, saya memilih jurusan yang saya itu memang benar-benar checklist. Ini nanti ada mata kuliah matematikanya atau tidak. Nah, ini kan sebenarnya saya juga tidak ingin ya hal-hal yang saya alami ini juga dialami oleh adik-adik saya di Kabupaten Dharmasraya. Nah, ini saya ingin tanya sedikit tips deh Bu. Bagaimana sih cara kita, mungkin ini Bu Yulia, cara Bu Yulia itu untuk bisa cinta dengan matematika. Karena saya rasa ini juga bukan hanya problem saya, tapi problem untuk siswa-siswa lah Bu. Banyak Sebenarnya kalau ya. udah Iya. dengar oh besok itu ada mata pelajaran matematika. Aduh bisa nggak sih tidur aja? Nah kan kayak gitu. Nah itu monggo Bu. Iya. Iya. Jadi memang banyak ya dari siswa-siswi itu biasanya menganggap matematika tuh udah sulit duluan. Jadi stigma itu yang membuat siswa-siswi itu jadi sebenarnya memang ini menjadi PR kita sebagai pendidik untuk mengemas matematika itu. Nah, salah satunya ya tadi yang kita paparkan bagaimana metode-metode efektif yang bisa kita aplikasikan misalkan dari permainan, contoh-contoh nyata. Jadi bukan hanya sekedar guru memberikan materi, kemudian memberikan contoh, kemudian siswa langsung harus mengaplikasikannya begitu. Tapi kita tidak mengajak siswa-siswinya itu untuk ikut menemukan terlebih dahulu gitu loh konsepnya. Jadi memang dari awal kita libatkan siswa itu dalam penentuan penentuan materinya. Jadi sebelum masuk ke materi inti, kita ajak mereka untuk menemukan bersama-sama. Jadi siswa juga tidak bahwa itu sebenarnya kita sedang memahami bermain loh. Oh, ini tidak dinilai. Nah, itu di kegiatan mereka merasa tidak dinilai ketika mereka ingin menyampaikan ide dan lain sebagainya itu mereka tidak takut salah, tidak takut bahwa ketika salah, oh nilai saya jadi jelek begitu. Jadi kita memberikan ruang untuk mereka untuk bisa berpikir kreatif dan tertarik terlebih dahulu tadi. Jadi kalau sudah enjoy dengan matematika, apa namanya, merasa bahwa oh ternyata saya bisa loh. Jadi lebih termotivasi sehingga untuk kedepannya mereka juga ingin lebih tahu lagi begitu. Mungkin itu ya Mbak ya yang membuat membuat pada akhirnya berkelanjutan untuk mencintai matematika. Oke, halo Bu Yulia. Yang akan berkelanjutan untuk materi selanjutnya, jenjang selanjutnya. Dan itu dapat membentuk tidak semudah kita omong seperti ini ya Mbak ya, karena memang mesti karakter anak juga akan berbeda-beda gitu. Jadi makanya kita sesuaikan dengan karakter anak tadi. Ada yang suka misalkan lebih suka permainan, ya kita memberikan aktivitas permainan. Ada yang lebih suka misalkan mengamati, kita memberikan aktivitas untuk mengamati. Ada siswa yang lebih suka untuk tabel seperti teka-teki begitu kian. Jadi setiap siswa memiliki begitu ya mungkin kurang lebih ya Mbak ya. Mungkin yang bisa saya bagikan. Oke, Mungkin terima dulu kasih. misalkan Mbak Putri yang membuat takut itu kenapanya?
pusingnya Bu Yulia. Jadi kalau udah ngeliat rumus itu kayaknya kok ini udah kayak ngeliat apa Nah, gitu loh Bu Yulia dulu tuh. Tapi ternyata setelah kita masuk ke dunia kerja ya, ini kita ya, akhirnya masuk dunia betul, kerja, memang, kita tuh nggak bisa meninggalkan angka-angka itu loh Bu. Jadi kayak, betul. aduh, dulu nih kayaknya ini berbanding terbalik ya, dulu sepertinya saya tidak akan yang namanya berhubungan dengan angka-angka dan lain sebagainya, tapi ternyata di Ya, dalam kerja itu kita tidak bisa lepas dari data yang nanti juga bermain dengan angka-angka dan lain sebagainya. Nah, harapan saya juga nanti adik-adik ini mungkin di Kabupaten Darmasraya khususnya itu sudah berkurang lah yang karakternya seperti saya, walaupun mungkin itu betul, butuh proses ya, dan mungkin ini Bapak Ibu guru koordinator numerasi yang juga betul. guru mata pelajaran ini pasti menemukan banyak sekali nih siswa-siswa yang mungkin sama nih, kurang lebih sama kayak Mbak Putri, nah kan kayak gitu. Kalau dikasih tugas matematika, aduh ngeluh dan lain sebagainya begitu. Nah, ini Bu Yulia, ini alhamdulillah sudah ada Nah, satu dari guru yang sudah raise hand. Ini Bapak Hasbi Kurniadi ya, Siregar. Halo Bapak. Ya, halo Ibu. Assalamualaikum Ini kalau warahmatullahi tidak wabarakatuh. salah dari SMP 1 Pulau Punjung atau Bet- betul? Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasbi, waktu dan tempat ini disilahkan. Baik. Mohon izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yulia, Waalaikumsalam kemudian warahmatullahi Ibu Bapak wabarakatuh. Koordinator Numerasi Kabupaten Dharmasraya. Ini rekan-rekan yang ketemu di layar ini, alhamdulillah luar biasa hebat semua Ibu dan Bapak. Eh, Ibu Yulia, mungkin ada yang kami tanyakan sedikit, mungkin mohon tips dan saran. Itu di SMP Negeri 1 Pulau Punjung sebenarnya dalam penguatan numerasinya itu kita sudah ada berfokus kepada 3 titik sebenarnya. Yang pertama itu penguatan konsep, yang kedua itu adalah pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam penerapannya sudah kita arahkan ke dalam konteks kehidupan nyata. Kemudian sudah kita memanfaatkan teknologi karena memang sekolah kita ini sudah masuk dalam kategori sekolah rujukan Google, Ibu dan Bapak. Sehingga untuk 2 poin tadi kita sudah maksimal. Tetapi dalam konsep ini yang menjadi kendala karena memang transisi siswa dari SD ke SMP juga bermacam ragam uh, kemampuan pemahaman siswa, kemudian pengambilan sampel juga ketika pelaksanaan AKM di kelas 8 itu kita tidak tahu sampel mana yang diambil. Apakah memang sampel itu memang siswanya yang kuat numerasinya atau yang sedikit di bawah numerasinya, itu kita tidak tahu karena yang penetapan itu adalah dari pusat. Nah, kendala kita seperti itu, Ibu. Jadi mohon tipsnya selain daripada uh, apa namanya penggunaan metode yang variatif yang menyenangkan dari guru, karena memang kan sebagian guru itu kadang seperti saya mungkin dalam pribadi yang mungkin untuk memberikan istilahnya menyanyi atau mungkin memberikan penguatan dalam bentuk hal-hal yang menyenangkan. Kadang guru matematika ini sedikit unik, Ibu. Agak dibilang dia ramah, luar biasa ramahnya. Dia dibilang sangar, ya begitulah adanya. Sehingga tolong tipsnya Ibu, bagaimana dalam penguatan konsep ini kepada siswa kita yang istilahnya yang dari kelas 7, kelas 8, karena itu adalah sasarannya, bisa lebih menyenangkan nanti. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Hasbi. Jadi, memang tadi juga saya sudah singgung bahwa SMP ini kan peralihan dari SD menuju remaja dan selanjutnya dewasa. Jadi, bagaimana kita menyajikan permainan-permainan itu di awal itu memang bersifat ringan terlebih dahulu. Misalkan tadi dengan memahami konsep bilangan bulat negatif, kita dapat mengajak siswa untuk bermain menggunakan petak lantai. Cuman kalau berjalan 2 petak berapa, kalau berjalan 6 petak berapa, itu kan sebenarnya konsep yang masih sangat sederhana. Jadi, tapi siswa tidak merasa bahwa dia sedang memahami konsep. Mereka taunya ya udah bermain melangkah ke sana di angka berapa, melangkah ke sini di angka berapa. Kalau tidak kita juga bisa menggunakan permainan-permainan misalkan seperti kita buat petak seperti ular tangga, tetapi bilangan-bilangannya bisa misalkan bilangan bulat negatif dan positif. Jadi anak-anak itu merasa bahwa mereka bermain terlebih dahulu. Baru setelah bermain itu seperti kita ajak untuk menemukan konsepnya. Ini tadi itu sebenarnya konsepnya tentang bilangan bulat. Jadi siswa itu
terjun dalam kegiatan nyata terlebih dahulu, baru kita berikan konsepnya. Setelah mereka memahami konsepnya, baru kita kuatkan dengan aktivitas-aktivitas selanjutnya. Begitu ya mungkin Bapak ya, yang bisa saya sampaikan. Jadi tanpa menutup juga kenyataan bahwa mungkin kemampuan siswa untuk memahami konsep juga tentu berbeda-beda. Apalagi misalkan dari inputnya, awalnya pemahaman mereka tentang matematika konsep prasyaratnya juga mungkin berbeda-beda. Dan jika memang diperlukan, kita bisa melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu sebelum memulai pengajaran, bisa asesmen di awal sebelum benar-benar sebelum apa namanya tahun pengajaran baru, atau bisa juga di setiap sebelum dimulai materi pembelajaran yang baru. Kognitif dan non-kognitif. Jadi kalau dari non-kognitifnya juga kita bisa memahami karakter siswanya, background-nya seperti apa, lingkungan di rumahnya seperti apa, minat bakatnya itu di mana. Kemudian kalau kognitif ya tentu tentang materi-materi prasyarat yang dibutuhkan untuk nanti di jenjang SMP. Jadi dari situ hasilnya nanti kita bisa mengamati, oh siswa ini ternyata memiliki kemampuannya di sini, atau misalkan ternyata minat bakatnya kurang cocok untuk numerasi dan lain sebagainya. Nah, kita bisa memberikan pendampingan khusus terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Misalkan nanti dapat diberikan, kalau misalkan dulu kita kuliah itu kan ada misalkan matrikulasi itu ya Bapak ya, Bapak Hasbi, begitu ya. Jadi sebelum kita memulai bersama-sama itu untuk siswa-siswi yang misalkan kategorinya misalkan masih kurang mencukupi prasyaratnya, kita bisa memberikan dulu pendampingannya sehingga untuk selanjutnya memahami konsep matematika yang lebih kompleks itu mereka juga tidak kesulitan, tidak terlalu jauh gapnya dengan siswa-siswi yang lainnya untuk memahami. Jadi mungkin itu eh, beberapa yang dapat saya sampaikan, yang mungkin nanti tentu untuk permasalahan yang lainnya juga, tapi setidaknya itu memberikan gambaran apa yang bisa kita usahakan untuk dapat mengajak siswa itu memahami konsepnya sejak dini begitu. Mungkin begitu Bapak Hasbi. Oke. Terima kasih banyak Ibu atas masukannya. Iya Bapak. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Hasbi. Dan ini beliau adalah dari Sekolah SMP Negeri 1 Pulau Punjung, Bu, yang nanti mungkin sekolahnya itu tidak jauh dari tempat kegiatan kita nanti dalam kegiatan luring. Nah, monggo Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu guru koordinator numerasi yang lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita, atau mungkin sedikit sharing terkait pengembangan numerasi yang ada di sekolah Bapak Ibu seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Hasbi tadi. Monggo kami persilahkan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu kami menghimbau untuk Bapak Ibu yang saat sekarang ini ikut dalam pelatihan webinar Guru Koordinator Numerasi Program Spekta Literasi Numerasi Dharmasraya tahun 2024 untuk dapat melakukan screenshot atau foto ketika pelaksanaan webinar untuk nanti dilampirkan dalam presensi yang nanti akan dikirimkan oleh tim kami atas nama Kanza di grup Guru Koordinator Numerasi. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ya untuk screenshot kegiatan pada pagi hari ini. Nah, mungkin ini Bu Yulia sepertinya ini sudah tidak ada lagi nih Bapak Ibu yang ingin bertanya. Nah, mungkin Bapak Ibu ini kalau Pak Luring jangan ada yang diem-diem Bapak Ibu ya. Nanti kita Bu Yulia ini sudah datang dari Surakarta nanti ke Dharmasraya. Pertama kalinya beliau nanti ke Dharmasraya, nanti kita sambut beliau dengan riuh seperti itu. Nah, nanti siapkan pertanyaan-pertanyaan mulai dari sekarang mungkin untuk bisa ditanyakan nanti kepada Bu Yulia ketika bertemu secara langsung dengan Bapak Ibu di auditorium kantor Bupati Kabupaten Dharmasraya. Nah, terima kasih Bu Yulia atas waktunya. Iya. Terima kasih juga atas materinya yang luar biasa. Nah, ini semoga dengan materi yang sudah disampaikan tadi itu dapat membantu Bapak Ibu guru koordinator numerasi untuk
oh mungkin pengembangan numerasi yang harus saya tambahkan untuk sekolah saya adalah kurangnya di sini, atau mungkin yang harus saya lengkapi itu di sini, atau mungkin oh ada metode-metode lain yang mungkin bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu sekalian, atau mungkin Bu Yulia ternyata metode tadi yang ditawarkan itu belum bisa diterapkan di sekolah kami. Apakah ada metode lain yang Bu Yulia sarankan untuk diterapkan? Nah, itu nanti Bapak Ibu juga bisa itu ditanyakan dalam presensi, atau kami menyarankan itu monggo nanti Bapak Ibu bisa langsung ditanyakan ketika kita pelatihan luring di Auditorium Kantor Bupati Kabupaten Dharmasraya. Nah, terima kasih Bapak Ibu Guru Koordinator Numerasi atas waktu yang sudah diberikan. Mohon maaf ini jika mengganggu waktu Bapak Ibu dalam pembagian rapor untuk siswa-siswinya, karena ini kalau tidak salah ini jadwalnya untuk pembagian rapor untuk setiap-tiap sekolah. Nah, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Kami mewakili dari tim Spekta Literasi Numerasi Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 mengucapkan undur diri dan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.